Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian menganggap baik agama jahiliyah itu. Ya, itu lebih membahayakan mereka lagi. Kalau kata Syekh, tammatil khasarah. Ya, lengkaplah kerugian mereka saat itu ketika mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan menganggap baik apa yang mereka ikuti selama ini dari agama jahiliyah. Di saat itu mereka betul-betul merugi dengan kerugian yang sangat besar, ya. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan suatu ayat yang menjelaskan hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, dengan kesesatan, wa kafaru billahi, dan mereka kafir kepada Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Orang-orang yang mengimani kebatilan padahal mereka tahu bahwa apa yang diikuti oleh orang jahiliyah itu adalah kebatilan, tetapi ketika Muhammad SAW datang kepada mereka, mereka tidak mengimaninya. Di saat itulah mereka benar-benar digolongkan sebagai orang-orang yang benar-benar merugi. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata beliau, hazihi risalatun min rasaili Syekhi Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, ismuha Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, risalah ini termasuk di antara risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Nama risalah ini adalah Masailul Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah, allati khalafa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyah, yang Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah di dalam masalah tersebut. Tashtamilu ala mi'atin wa thamanin wa ishrina mas'alatan, yang mencakup, ya risalah ini mencakup berapa? 128 masalah. Jadi Rasulullah SAW menyelisihi orang jahiliyah ya, disebutkan dalam buku ini 128 masalah. Istakhlasaha rahimahullahu minal kitabi wa sunnati wa aqwali ahli ilmi. Beliau sarikan risalah ini dari kitab, dari Al-Quran, wa sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW, wa aqwali ahli ilmi, dari ucapan-ucapan ulama. Wal gharadu min zalika, dan tujuan dari yang demikian itu, dari mengumpulkan risalah ini, tanbihul muslimin, memberi peringatan kepada kaum muslimin, min ajli an yajtanibu hazihil masail, supaya mereka menjauhi masalah-masalah ini, li'annaha khatiratun jiddan, karena masalah-masalah ini sangat berbahaya. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, bahwasanya risalah Masailul Jahiliyah termasuk di antara risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, risalah ini memuat berapa? 128 masalah yang Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam 128 masalah tersebut. Untuk apa beliau mengarang risalah ini? Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin bahwasanya masalah-masalah yang beliau sebutkan ini sangat berbahaya, merusak akidah dan manhaj kaum muslimin, sehingga mereka harus jauhi, ya, sehingga mereka harus menghindarinya sejauh mungkinnya. Wa bayyana rahimahullahu anna hazihil masaila mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyati minal kitabiyyin wal ummiyin. Dan beliau Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab menjelaskan bahwa masalah-masalah ini termasuk di antara yang Rasulullah SAW menyelisihi orang-orang jahiliyah di dalamnya, minal kitabiyyin wal ummiyin, baik orang-orang jahiliyah dari kalangan kitabiyyin wal ummiyin maupun dari kalangan ummiyin. Jadi ya, Rasulullah SAW tidak hanya menyelisihi dua kelompok besar, ya, tidak hanya menyelesaikan satu dari dua kelompok besar yang ada di masa Rasulullah SAW, tapi beliau menyelesaikan dua kelompok besar ini. Ya, siapa itu? Al-kitabiyyin, orang-orang ahli kitab. Yang kedua wal ummiyin, orang-orang ummi, ya. Wal kitabiyun al muradu bihim ahlul kitabi minal yahudi wan nasara. Yang dimaksud dengan kitabiyun yaitu ahlul kitab, orang-orang yang diberikan alkitab, minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang disebut dengan istilah ahlul kitab, yang disebut dengan ahlul kitab siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Li'annal yahuda indahum kitabut taurati allati anzalaha Allahu ala Musa alaihi salam. Karena orang-orang Yahudi di sisi mereka ada kitab Taurat yang Allah telah turunkan
ke atas Nabi Musa alaihi salam. Wan Nasara indahum kitabul Injil, dan orang-orang Nasrani memiliki kitab yang disebut dengan Injil. Allazi anzalahu Allahu ala Isa bin Maryam, yang Allah turunkan kepada Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam. Falizalika summu bi ahlil kitab. Oleh sebab itu mereka semua disebut dengan ahlul kitab. Jadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyelisihi baik orang-orang kitabiyin maupun orang-orang ummiyin. Siapa al-kitabiyin? Kitabiyin yaitu disebut dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi disebut ahlul kitab? Karena mereka diberikan kitab melalui nabi mereka, yaitu Musa alaihissalam. Kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa disebut dengan Taurat. Siapa lagi yang disebut dengan kitabiyun? Yang disebut dengan kitabiyun selanjutnya adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, ya, Allah beri mereka kitab yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan Injil, yang Allah turunkan melalui atau kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Falizalika summu bi ahlil kitab. Oleh sebab itu mereka disebut dengan ahlul kitab, ya. Wa humul an yutliquna 'ala Tauratil ahdal qadima, dan mereka sekarang ini menggunakan nama al-ahdul qadim, perjanjian lama, untuk Taurat. Awil asfaral qadimata, atau sifir-sifir lama, ya, atau wa yutliquna 'alal Injil asfaral ahdil jadid. Sedangkan Injil mereka sebut apa? Perjanjian baru. Hadza fi istilahihim, dan ini merupakan istilah mereka. Ya, jadi Syekh menjelaskan kitab Taurat sekarang ini mereka sebut dengan apa? Perjanjian lama. Kemudian kitab Injil sekarang mereka sebut dengan apa? Dengan perjanjian baru, ya. Wa huma kitabani azimani, dan keduanya yaitu Taurat dan Injil kitabani azimani, merupakan dua kitab yang agung. Anzalahumallahu ala nabiyaini karimaini, yang Allah turunkan keduanya kepada dua orang nabi yang mulia. Huma, kedua nabi yang mulia itu adalah Musa wa Isa alaihi masalam, yaitu Musa dan Isa alaihi masalam. La siyamat Tauratu, terlebih lagi kitab Taurat. Fa innaha kitabun azimun, sesungguhnya dia merupakan suatu kitab yang agung. Wal Injilu mukmilun laha wa musaddiqun laha, sedangkan Injil dia merupakan penyempurna dan pembenar kitab Taurat, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala cuma satu, al-Islam. Innad dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala cuma satu, yaitu Islam, ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari dan mengikuti agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Semua nabi agama mereka adalah Islam. Oleh sebab itu semua nabi mengajarkan tauhid, mengajarkan supaya ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Isa, dan seterusnya, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, ya, semuanya mengajarkan tauhid. Tauhid yaitu mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kaum mereka masing-masing agar menjauhi syirik. Syirik yaitu mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang disebut dengan syariah, ya. Tata cara ibadah misalnya, mungkin antara seorang nabi dengan nabi yang lain terdapat perbedaan dari segi apa? Tata cara beribadah, dari segi perundang-undangan. Itu memang memungkinkan terjadi. Sebagaimana Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap masing-masing dari kalian kami jadikan syariat dan minhaj tersendiri, jalan tersendiri dalam beragama ini. Tetapi akidah satu semuanya. Semua nabi, ya, mengajarkan akidah yang sama, akidah tauhid, mengingatkan kaumnya dari hal yang sama, yaitu dari bahaya kesyirikan. Tetapi dari tata cara pelaksanaan ibadah mungkin bisa terjadi perbedaan. Oleh sebab itu, Nabi Musa bukan pendiri agama Yahudi, dan Nabi Isa alaihissalam bukan pendiri agama Nasrani. Nabi Musa mengajarkan tauhid, Nabi Isa mengajarkan tauhid, Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, dan nabi-nabi yang lain juga mengajarkan hal yang sama. Jadi tidak ada istilah agama-agama samawi, ya. Tidak ada istilahnya agama-agama samawi. Yang kita dulu kenal istilahnya ada agama-agama samawi, yaitu apa? Islam, kemudian Kristen dan Yahudi. Itu katanya agama-agama samawi. Kemudian lawannya agama samawi adalah agama ardi, agama ciptaan, ya.
Padahal agama Samawi agama Yahudi bukan didirikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu bikinan pendeta-pendeta Yahudi. Begitu juga dengan agama Nasrani. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan Trinitas. Boleh mengajarkan apa? Tauhid. Man ansari ilallah, ya kan? Siapa yang menolong aku dalam berjuang menegakkan agama Allah, kata Nabi Isa alaihissalam, ya. Siapa yang membuat agama Nasrani? Adalah pendeta-pendeta yang hidup belakangan, yang mereka memasukkan kitab ini, yuharrifunal kalima amma mawadhihi. Mereka memasukkan kitab-kitab ini dari tempat-tempatnya, ya. Nah, ini penting kita ketahui. Ya, meskipun dalam pelajaran perbandingan agama, bahwa agama Samawi itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, itu adalah sesuatu yang menyesatkannya. Allah SWT hanya menurunkan satu agama, Islam saja, ya. Dan setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah, tidak ada jalan menuju Allah kecuali hanya satu, yaitu apa? Agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa hidup di masaku, kata Rasulullah SAW, maka dia tidak leluasa mengikuti agamanya kecuali dengan mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, setelah diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah SWT, dia tidak dibolehkan, ya, mengikuti syariat Nabi yang terdahulu, ya, apalagi syariat Nabi terdahulu itu sudah dipalsukan oleh mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW, ma min hazihil ummah yahudiyun aw nasraniyun, ya, allazi ursiltu fihim summa la yu'minu billazi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada seorang umat pun dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, yang aku diutus di tengah-tengah mereka, kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa kepada mereka, kecuali mereka menjadi penghuni neraka jahanam, ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, atau siapapun yang menjadi pengikut nabi-nabi terdahulu, setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT, mereka berkewajiban untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. At-tariqu kulluha ilallahi masdurun illa tariqa Muhammad. Semua jalan menuju Allah SWT tertutup, kata Ibnul Qayyim, kecuali jalan yang dibukakan oleh Muhammad SAW. Ya. Kemudian saya mengatakan, walizalika summu bi ahlil kitab. Oleh sebab itu mereka disebut dengan istilah ahlul kitab. Farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laisa lahum kitabun. Sebagai pembedaan antara mereka dengan orang lain yang tidak memiliki kitab. Wa ammal ummiyun fal muradu bihimul arabu alladzina la yadinuna bid diyanataini. Adapun ummiyun, siapa ummiyun? Yang dimaksud dengan ummiyun adalah orang-orang Arab yang tidak beragama dengan dua agama tersebut, tidak beragama dengan agama Yahudi dan tidak beragama dengan agama Nasrani. Summu bil ummiyin jam'u ummi. Mereka disebut dengan ummiyun atau ummiyin, dan ummiyun atau ummiyin ini adalah jamak dari kata ummi, ya, jamak muzakkar salim. Nisbatan ilal dibangsakan kepada al Apa itu al Wal ummi huwa allazi la yaqra wa la yaktub. Sedangkan ummi itu adalah seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubun fil ghalib. Mereka adalah kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis pada umumnya. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an. Dan mereka tidak memiliki kitab sebelum turunnya Al-Qur'an. Falizalika summu bil ummiyin. Oleh sebab itu mereka disebut dengan ummiyin. Kama qala ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus, ya, di tengah-tengah orang-orang yang ummi seorang rasul di antara mereka. Ya. Jadi ada istilah yang kedua, yaitu ummiyun. Tadi istilah yang pertama apa? Kitabiyun, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab oleh Allah SWT, yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka semuanya memiliki kitab. Ya, orang Yahudi punya kitab Taurat dan orang Nasrani punya kitab Injil. Sedangkan Injil ini adalah penyempurna dari kitab Taurat dan juga apa? Mukmil, ya, pelengkap dari kitab Taurat, ya. Nanti Syekh juga akan menjelaskan bagaimana orang-orang Nasrani dan Yahudi ini memalsukan kitab mereka, ya. Istilah kedua yang atau kelompok kedua yang diselisihi mereka oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang ummi. Siapa itu? Orang-orang Arab yang tidak mengikuti kedua agama terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani.